Judulnya mobil sejuta umat itu sebenarnya pujian loh, bukan ledekan loh. Mobil sejuta umat ini masih terpakai sampai sejuta umat itu karena satu. Downside-nya diesel adalah lu kalau udah keluar dari Jawa ya, cari solar itu. Nah, kalau mobil keluarga tua, Anda punya mobil-mobil ini yang sudah berumur, saran saya tetap cari bengkel mobil yang tepat. Ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap. Ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai Dong Lovers, balik lagi dengan saya Dr. Mobil. Di video kali ini 5 rekomendasi MPV keluarga yang murah meriah untuk lebaran. Gue balik lagi ya, murah meriah. Murah meriah itu bagi gue harganya oke, konsumsi BBM-nya juga oke, dan di dalamnya juga cukup nyaman ya. Karena saya garis bawahi lagi, Anda kalau mau pergi mudik, bersiaplah kena macet. Ketika kena macet, mobil Anda berhenti kan? Nah, dan itu posisi suhu di luar panas kalau siang hari. Nah, ketika panas itu berarti si radiator dan si AC itu bekerja dengan keras untuk mendinginkan mobil dan interior mobil. Makanya hati-hati ya ketika mudik itu kena macet, itu biasanya banyak banget orang yang di sebelah kiri buka kap mesin dan keluar asapnya putih. Nah, kalau keluar asapnya putih namanya radiatornya jeblok gitu kan. Itu uap air yang panas sekali sampai mereka harus minggir. Nah, makanya kenapa saran gua, lu sebelum mudik lebaran tuh radiator harus dalam kondisi prima, yaitu dengan cara lu servis, tutup radiatornya, lu ganti baru kalau memang sudah tidak bisa, dan coolernya lu ganti yang paling bagus. Kalau memang sudah waktunya ganti, pastikan extra fan-nya bekerja dengan baik dan kenceng pokoknya kipasnya ya. Itu harus tuh, itu lebih, menurut gue lebih penting dari olinya gitu loh. Kalau olinya lu udah di in the middle of ganti oli gitu kan, misalkan lu udah beli oli kita 9 Circle itu untuk 10.000 km kan, misalkan ini udah 5.000, lu nggak ganti nggak apa-apa, yang penting coolernya lu urusin dulu, karena itu bisa membuat mobil lu turun mesin bro gitu loh dalam sekejap gitu kan. Oke. Nomor 1, mobil sejuta umat yang saya pun masih punya hari ini, dari hari saya lulus kuliah sampai hari ini, yaitu Avanza dan Xenia. Kenapa saya bilang itu? Balik lagi ya, judulnya mobil sejuta umat itu sebenarnya pujian loh, bukan ledekan loh. Mobil sejuta umat ini masih terpakai sampai sejuta umat itu karena satu, murah, 2, reliable, 3, duduknya di dalam oke gitu loh. Maksudnya ya lu jangan bandingkan dengan Mercedes S-Class ya, maksudnya Avanza ya tetap Avanza, tapi Avanza gua tuh nggak rewel, spare part murah, konsumsi BBM 1/14, AC-nya dingin gitu kan di dalam kan. Dan jujur ngomong sih, untuk size oke. Di depan lu muat 2, di tengah lu muat 3, di paling belakang muat 3 lagi kalau lu mau. Kalau lu nggak mau, lu ganti, lu cabut itu joknya, terus lu buatin tempat untuk taruh bagasi bro gitu loh. Jadi maksud gua, ini mobil tuh bener-bener utilities banget ya untuk keluarga sampai 5 orang, dan untuk kalau lu mudik sampai dengan 5 orang, gua sih nggak saranin ya lu mudik 5 orang di Avanza ya dengan bawa barang bawaan, karena itu pasti duduknya agak-agak sempit. 4 orang duduknya luas, lu masih bisa happy di dalam situ, dan konsumsi BBM-nya murah bro, 1/14, Avanza gua 1500 cc gitu kan, dan matic gitu loh. Nah, kalau misalkan rusak di tengah jalan, semua mekanik dari Sabang sampai Merauke sudah pernah lihat, dan hampir 95% maybe sudah pernah memperbaikin kan gitu kan. Jadi mobil ini udah tau lah ya kenapa gua rekomendasi. Yang banyak orang mobil ini dibandingkan dengan Calya Sigra, Livina, dan Agya ya kan. Nah, Calya Sigra sebenarnya oke-oke aja lu buat mudik. Problemnya adalah Calya Sigra itu single blower, double blower belakangnya itu kipas doang. Jadi untuk mudik menurut gua agak kurang nyaman gitu loh dibandingkan dengan mobil ini gitu kan. Karena gue jujur ngomong aja, naik transportasi online, kalau gue dapet Calya Sigra itu gue duduk di belakang itu biasanya panas gitu kan. Jadi gue kurang suka lah ya, gara-gara ini blower belakangnya hanya kipas doang, makanya gue nggak rekomendasi. Kalau Agya lu mau sampai berapa orang, karena dia bagasinya tuh sempit gitu loh, makanya gue dibandingkan dengan mobil ini jauh lah ya gitu loh. Terus kalau Livina sih fine-fine aja ya, cuman Livina memang terkenal mobilnya engine-nya panas, sehingga lu harus benar-benar dinginkan itu engine. Dan sebenarnya sih kalau lu rawat dengan benar nih mobil oke-oke aja ya, cuman kalau misalkan ada error di jalan, mobil ini membutuhkan scanner yang lebih canggih untuk mengetahui kenapa dan memperbaikinya gitu kan. Sedangkan Xenia dan Avanza itu mobil bener-bener asik banget deh gitu loh. Lu nggak pakai scanner pun, teknisi di daerah yang tidak taunya scanner pun bisa perbaikin gitu kan. Bedanya sih di situ sih. Livina agak lebih rewel daripada Avanza. Yang kedua adalah Toyota Innova ya kan. Lu mau diesel, lu mau bensin, itu terserah lu. Cuman gue sendiri pribadi suka yang diesel, karena kenapa? Yang diesel jauh lebih hemat, jauh lebih irit, jauh lebih bertenaga, dan jauh lebih berisik juga sih di dalam cabin sih. Kalau yang bensin
bensin jauh lebih boros ya kan dia bisa 1:6 ya, lu harus tahu. Tapi di dalam kabin lebih senyap, lebih anteng. Nah cuman untuk kaki-kaki dan segala macam sama nih mobil, ini mobil sejuta umat juga, dari Sabang sampai Merauke teknisi bisa perbaiki, nggak terlalu ribet perbaikannya, nggak terlalu butuh scanner dan lain-lain, cuman size-nya lebih gede memang. Jadi kalau diesel gua itu kemarin 1:17, kalau bensin memang kita sedang berusaha untuk naikin konsumsi BBM ke lebih baik, tapi mentok tuh 1:6, 1:7 gitu loh. Jadi agak-agak susah memang gitu loh. Nah, downside-nya diesel adalah lu kalau udah keluar dari Jawa ya, cari solar itu agak-agak ribet, agak-agak susah. Saran saya jangan pakai solar BPJS karena ketika Anda lagi mudik lebaran, Anda nggak mau problem kan di mobil kan. Nah, saran gua lu pakai solar beneran gitu kan. Ya yang semi solar bagus juga boleh lah ya, Dexlight juga boleh lah ya. Jangan lu timpa solar BPJS, nanti lu dapat solar kotor, lu repot nih harus bersihin filternya. Kalau lu ngerti cara ganti filter, good. Kalau memang lu mau mudik pakai biosolar, saran gua lu simpen stok 1 biji aja filter solar baru untuk ditaruh di mobil. Kenapa? Ketika misalkan mobil lu dapat solar kotor di jalan, lu udah tahu gara-gara solar kotor, lu udah tahu itu mampet, lu tinggal ganti di jalan gitu loh. Jadi mobil lu bisa jalan lagi gitu loh. Saran gua. Kalau bensin, sebelum mudik filter bensin diganti. Karena bensin BPJS pun tidak separah solar BPJS nih gitu loh ceritanya. Tetap ya filter bensin lu ganti deh, jangan lu nggak ganti gitu loh. Karena sebelum mudik itu penting banget, dan kalau lu beli bensin bagus sih seharusnya sih jauh lebih bagus ya, nggak terlalu kotor ya gitu loh. Dan kalau Innova ini jeleknya adalah satu, bodinya agak limbung ya, tidak sebagus yang lain, tapi tenaganya oke. Dan kalau yang bensin boros itu sih sarannya sih. Terus spare part dan maintenance tetap gampang lah ya di seluruh Indonesia. Nah, yang nomor 3 adalah Suzuki R3. Nah, ini juga salah satu mobil sejuta umat dari Suzuki ya kan. 1500 cc, lu mau bensin boleh, diesel boleh. Bensin dia kayak Avanza ya, konsumsi BBM bisa 1,18. Ini lebih irit sih sebenarnya sih. Cuman balik lagi ya, mau irit mau nggak kan tergantung lu yang mau mobil. Cuman intinya sih ini engine irit bukan engine boros. AC juga oke, dan kemudian transmisi juga sebenarnya no problem. Untuk perbaikan teknisi di daerah pasti ngerti lah ya, R3 bukan mobil susah gitu kan. Suspensinya sih lebih empuk daripada Avanza, lebih nggak limbung juga, tapi interiornya lebih sempit juga daripada Avanza gitu loh. Jadi kalau dibandingkan baris ketiganya, Avanza akan lebih lebar daripada si R3. Cuman baris 1-2 sama aja lah ya, namanya baris 1-2 gitu loh. Nah, AC juga oke, cuman R3 ini AC-nya posisinya agak lebih aneh daripada Avanza untuk diservis gitu loh. Yang keempat adalah Honda nih, Honda Mobilio. Nah, kita juga punya nih Honda Mobilio, mesin 1500 cc, matic ya kan. Dia nggak terlalu boros lah ya, dapat 1,14, 1,12 lah ya bensinnya lah ya. Luas juga menurut gua sih 11-12 sama Avanza gitu kan. Baris depan, baris tengahnya sama, baris belakangnya kalau lu cabut itu bangku lu bisa muat banyak gitu kan. Karena ya emang desain Mobilio ini gua suka, memang untuk di Indonesia itu pas lah gitu loh, untuk keluarga-keluarga yang 5-6 orang itu ini masih enak gitu loh mobilnya gitu kan. Dan enaknya Honda adalah semua spare part mobil Honda yang engine 1500 cc yang seri ini tuh sama semua. Jadi semua spare partnya pasti ada dan available di daerah-daerah, dan pasti nggak terlalu banyak problemnya. Kaki-kaki menurut gue ini paling bagus dan tidak limbung daripada Avanza ataupun R3 ya menurut gue ya. Nah cuman downside-nya adalah dia CVT, jadi ketika lu gas itu kayak bawa motor matic, jadi dia lebih ngeden gitu kan. Nah kabinnya juga tidak terlalu kedap suara, dan Mobilio menurut gue paling parahnya adalah kaca spion. Kaca spionnya itu kalau lu ngerti Avanza, ngerti R3, lu bawa Mobilio, kaca spion Mobilio itu agak terlalu kecil sih. 1 sama 2 joknya gue kurang suka. Jadi kalau misalkan Avanza R3 itu joknya lebih enak menurut gua, si Mobilio ini joknya lebih aneh ya menurut gua ya gitu. Walaupun gue juga punya gitu kan. Cuman ya seperti itu gitu loh. Yang terakhir adalah Mitsubishi Xpander dan Nissan Livina. Nah, ini Xpander Livina yang model Xpander ya, which is kan 11-12 ya. Jujur sih ini dari semua yang tadi gua ngomongin kayak Mobilio, Avanza sama R3 ya, Xpander paling nyaman karena memang Xpander ini didesain untuk mengalahkan mereka. Jadi di dalam lebih nyaman, tidak terlalu limbung, matic-nya otomatis, dan CVT untuk yang generasi sekarang ya kan. Cuman lebih keren sih ya di dalamnya. Dan ya bensin 1,14 lah, emang segitulah ya kira-kira ya bensinnya ya. Jadi nggak terlalu boros juga. Nah tapi ini perbaikan butuh scanner ya. Jadi si Xpander dan Livina ini dia lebih canggih daripada yang sebelumnya. Jadi dia butuh scanner untuk diperbaikin. Jadi lu kalau misalnya ada problem di daerah, lu pastikan bengkel itu punya scanner. Karena kalau nggak punya scanner, mereka agak lebih ribet gitu loh ngebenernya. Bukannya nggak bisa ya. Nah kalau mobil keluarga tua, Anda punya mobil-mobil ini yang sudah berumur, saran saya
saya tetap Anda bawa ke bengkel dulu kan, bilang mau pergi mudik, dilakukan general check up semuanya dari sisi engine, AC, rem ya kan, kenyamanan di dalam, dan yang paling penting adalah lu ganti oli, radiatornya lu servis ya kan, AC-nya lu servis, harusnya mudik Anda akan tetap nyaman bersama keluarga. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari Sinulung Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.